Halo guys, balik lagi di Dimas Hansa Channel. Oke, video kali ini maaf banget guys untuk kemarin kita nggak bisa upload karena emang kita lagi banyak kesibukan dan akhirnya kita bisa upload lagi. Sekarang kita akan melanjutkan maraton membahas film-film Nusantara yang selanjutnya. Yang sebelumnya itu ada kita membahas dari provinsi Aceh, dan sekarang kita akan membahas urban legend yang berasal dari Sumatera Utara. Apa itu? Check it out. 何？お前はもう死んでいる。Merupakan salah satu setan dari daerah Tanah Batak. Secara bahasa, Begu berarti hantu dan Ganjang berarti panjang. Jadi bisa disimpulkan, nama hantu ini didasarkan kepada perawakannya yang tinggi, menyeramkan, dan bisa bikin nyali kita menjadi ciut. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, hantu ini pada zaman dahulunya dipelihara oleh warga untuk tujuan mencelakai lawan atau sebagai sarana pesugihan. Makanya, selain ditakuti, orang yang memelihara Begu Ganjang pada masa itu diyakini akan kaya raya. Dan konon katanya, Begu juga ada beberapa jenis seperti Sambawan, Solobean, dan Silat. Namun, dari beberapa jenis tersebut, Begu Ganjanglah yang paling ditakuti. Makhluk halus ini dikatakan sebagai sosok gaib yang memiliki wujud sangat mengerikan, tubuh yang sangat tinggi dan besar, dan memiliki rambut yang panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Begu Ganjang di zaman lampau sengaja dipelihara oleh warga untuk membunuh, sehingga membuat ketakutan warga semakin menjadi-jadi terhadap setan ini. Makhluk halus ini selalu menempatkan diri di atas pohon yang tinggi, dan jika seseorang bertemu dan melihatnya, ia akan jatuh sakit, dan tak lama setelah itu mereka langsung meninggal dunia. Kabarnya Begu Ganjang ini dipakai sebagai sosok yang menjaga perkebunan dan pertanian. Namun ada konsekuensinya yang harus diterima oleh pemilik Begu Ganjang tersebut. Pasalnya, jika sudah berani membawanya sebagai penjaga, sang pemilik juga harus berani untuk memberikan seorang tumbal berupa nyawa. Meski kerap membuat orang resah akan adanya Begu Ganjang, hingga saat ini tak seorang pun yang bisa membuktikan keberadaannya secara langsung. Isu yang beredar lainnya adalah konon Begu Ganjang berasal dari arwah bayi yang meninggal sebelum 7 hari. Organ bayi tersebut dicuri oleh dukun hitam yang kemudian menempanya menjadi Begu Ganjang. Hingga saat ini, ketakutan masyarakat terhadap sosok Begu Ganjang begitu meresahkan. Bahkan, masyarakat di era modern ini masih kerap melakukan ritual pengusiran makhluk dengan memanggil dukun yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural. Yang lebih mengerikan adalah kasus di tahun 2010 ketika ada salah satu warga dusun Buntu Raja di desa Sitangor, kecamatan Muara, Tapanuli Utara. Dia dibakar hidup-hidup setelah dituding sebagai pemilik Begu Ganjang. Telah banyak aksi ekstrim yang dilakukan oleh masyarakat pada warga yang dituduh memelihara Begu Ganjang. Namun, hingga saat ini belum ada yang bisa membuktikan keberadaan makhluk tersebut secara langsung. Apakah benar ada atau hanya mitos yang sangat berlebihan?
Seperti yang sudah saya katakan tadi, jika ada yang bisa melihat sesosok makhluk begu ganjang, ia akan mengalami sakit dan bahkan bisa berakibat kematian. Nah, ada sebuah cerita, yaitu dari seorang warga Deli Serdang mengatakan kalau kejadian mistis begu ganjang pernah menimpa tetangganya. Menurut ceritanya, sang tetangga yang saat itu sedang berliburan ke daerah Berastagi untuk memetik jeruk tanpa izin pengelola kawasan. Setelah memetik buah jeruk itu, si tetangga mengalami sakit perut tanpa gejala medis. Keluarganya pun memutuskan untuk membawanya ke paranormal. Dan dikatakan oleh paranormal tersebut kalau penyakit gejala tanpa medis itu disebabkan oleh begu ganjang yang kesal dengan tindakan sang tetangga yang tadi memetik jeruk tanpa seizin pengelola kawasan itu. Jadi sampai sini kita tahu kan bagaimana mengerikannya hantu begu ganjang ini. Ya, bisa diibaratkan sebagai hantu yang multi talent ya. Dia bisa digunakan untuk apa aja, begu ganjang ini. Sangat mengerikan. Sungguh mengerikan. Oke, lanjut. Setelah keluarga itu dan korban berusaha kembali ke Barastagi sesuai anjuran paranormal untuk meminta maaf dan melakukan ritual adat bersama pemilik kebun tersebut. Namun ritual nggak berhasil karena katanya begu ganjang udah nggak mau memaafkan. Waduh, berarti di sini kayak begu ganjang itu juga memiliki perasaan gitu ya, kayak baperan atau gimana gitu ya. Jadi ya kalau udah disakitin nggak mau minta maaf gitu. Nah, tapi hal itu pada akhirnya diyakini bisa membuat begu ganjang ini kayak memaafkan si pencuri jeruknya ini, bisa memaafkan dengan cara korban itu harus meninggal. Karena pada faktanya juga, si korban ini semakin hari kondisinya semakin memburuk dan sama sekali tidak bisa diobati gitu. Udah mencoba ke dokter, ke paranormal, ya paranormal juga ujung-ujungnya harus ke minta maaf juga begu ganjang begini. Tapi emang karena begu ganjangnya ini sudah benar-benar kesal karena marah, ya udah, jalan salah satunya ya udah kamu harus meninggal kalau mau dimaafin, begitu. Nah, apakah hantu begu ganjang hingga saat ini masih ada? Dan apakah ciri khusus yang menandakan kalau begu ganjang itu masih ada? Nah, dalam sebuah artikel menjelaskan bahwa salah satu gejala yang bisa ditunjukkan awal adanya begu ganjang itu seperti yang tadi, ada manusia sakit tapi tanpa tahu sebab ya, nggak bisa dijelasin secara medis ya, 11-12 seperti kayak dukun santet gitu lah ya, misalnya dikasih paku lah, gini lah, pokoknya gejalanya tuh nggak jelas gitu, nggak bisa dijelaskan ke medis. Seorang paranormal di kota Medan yang bernama Abah Rahman bilang kalau enggak semua cerita begu ganjang yang bikin seorang sakit tanpa gejala medis itu benar. Nah, berarti ini ada seorang paranormal yang menyangkal hal itu. Nah, ia menyarankan agar semua masyarakat bijak dalam memilah dan memilih informasi, apalagi menuduh hal tersebut ulah seseorang yang memelihara begu ganjang. Ia meyakini kalau begu ganjang hingga hari ini
Ada. Tuh kan berarti emang Begu Ganjang ini ada. Namun, ia meminta untuk tidak sembrono membahas dan mengaitkan Begu Ganjang dengan persoalan tertentu karena akan berbahaya. Oke guys, jadi terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video dari Dimas Hanisa. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.